Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku bakal ngasih tahu tips menghadapi wawancara beasiswa Turki atau beasiswa YTB yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Penting juga bagi kamu untuk mempersiapkan penampilan agar lebih percaya diri ketika berhadapan dengan interviewers. Nah, di sini aku ada rekomendasi produk yang bisa kamu pakai untuk menunjang penampilan muka kamu agar lebih fresh ketika proses wawancara, apalagi kalau bukan Scarlett. Mula-mula aku gunakan facial wash secara rutin setiap hari pagi dan malam. Kandungan dari facial wash ini membantu melembabkan kulit, mengatasi peradangan, menenangkan dan menyegarkan kulit. Setelah itu, lanjut menggunakan serum yang udah aku review sebelumnya. Sekarang, selain serum, Scarlett juga mengeluarkan produk baru dalam bentuk krim wajah yang terdiri dari ini yang aku pakai yang warna pink, krim buat mencerahkan wajah di pagi hari yang bisa meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit serta membantu menyamarkan pori-pori dan garis halus di wajah. Nah, kalau lagi berjerawat seperti sekarang ini, selain pakai serum yang warna ungu, aku juga menambahkan krim jerawat yang dimana membantu meredakan peradangan jerawat dan menyembuhkan jerawat. Dan yang aku suka dari produk ini adalah teksturnya yang mudah meresap di kulit dan aromanya yang tidak menyengat. Kedua krim ini berisi 20 gram yang tersedia untuk pagi dan malam dan facial wash 100 ml. Tentunya semua produk Scarlett sudah terregistrasi BPOM dan bisa teman-teman order melalui WhatsApp, Line, dan Shopee Mall. Untuk selengkapnya, kamu bisa cek description box di bawah ini. Selamat mencoba! Nah, kita langsung saja. Yang pertama adalah tell me about yourself. Di bagian ini, apa sih yang mereka cari? Ada 3 poin yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, passion kamu. Yang kedua, result. Dan yang ketiga, next. Nah, cara menjawab 3 poin ini, yang pertama passion. Passion simpelnya adalah gairah atau semangat yang keluar dalam diri kamu ketika ingin berhadapan dengan seseorang ataupun sesuatu. Dekat dengan hobi, tapi lebih dalam lagi gitu. Nah, misalnya nih, kamu pilih bidang bisnis karena kamu merasa selama ini ketika sekolah ataupun juga kuliah, kamu memiliki kecenderungan senang melihat perilaku orang-orang yang membelanjakan uangnya melalui platform online. Nah, itu yang aku maksud. Jadi, kesenangan ataupun pekerjaan yang kamu lakukan, tapi didasari dari semangat dalam diri, bukan karena paksaan ataupun juga jarang merasakan bosan ketika melakukan hal tersebut, kayak gitu. Yang kedua adalah experience. Cara menjawabnya, kamu bisa memaparkan pengalaman akademik ataupun pengalaman sosial kamu, baik berupa pencapaian, pengabdian masyarakat, misalnya posisi kamu atau jabatan tertentu ketika kamu kuliah ataupun sekolah, dan juga pelajaran atau kelas yang pernah kamu ambil yang menurut kamu itu menantang. Nah, itu bisa kamu paparkan yang dimana itu bisa mendukung passion kamu. Contoh nih, aku relatein antara passion dengan experience kamu. Yang ketiga, next. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Jadi setelah kamu mengetahui passion kamu, kamu udah pernah melakukan sesuatu, minimal mungkin mempelajari ilmunya, selanjutnya kamu mau seperti apa. Nah, di sini harus jelas teman-teman itu pengen jadi profesional ataupun juga pengen jadi seorang akademisi. Profesional di sini simpelnya mungkin praktisi ya. Terus yang kedua akademisi. Biasanya nggak jauh dari 2 poin ini, praktisi dan juga akademisi. Di sini harus jelas. Jadi kalau misalnya mungkin mau jadi praktisi, otomatis kalau misalnya passion kamu tadi di bidang bisnis ini, kamu pengen jadi pebisnis atau pengen jadi pengusaha. Tapi kalau pengen jadi akademisi, berarti kamu pengen menjadi seorang dosen ataupun peneliti. Yang kedua adalah why Turkey. Nah, di why Turkey ini apa yang mereka cari? Yang pertama, mereka ingin teman-teman mendemonstrasikan ketertarikan teman-teman terhadap negara Turki. Nah, ketertarikan yang seperti apa? Seperti yang aku bilang di video-video sebelumnya, usahakan ketertarikan kalian di bidang sejarah dan juga budaya Turki itu di nomor sekian kan. Jangan dijadikan alasan utama, kecuali memang kamu pilih jurusan sejarah ataupun budaya. Tapi ketertarikan yang aku maksud di sini adalah lebih ke bidang kamu. Coba
paparkan kelebihan bidang kamu di negara Turki atau peluang dan kemungkinan negara Turki menyediakan data-data yang kamu butuhkan nanti ketika mencoba menjalani bidang yang kamu pilih. Itu yang aku maksud. Terus yang kedua adalah knowledge. Knowledge di sini mungkin lebih ke pengetahuan umum kamu terkait dengan negara Turki. Utamakan dulu pendidikan. Jadi kamu bisa coba searching mulai dari sekarang bagaimana sistem pendidikan di Turki, terlebih lagi pendidikan di bidang kamu gitu. Bagaimana prospek lulusan di bidang kamu, ataupun juga bagaimana saat ini awardee yang ada di bidang kamu menjalani proses perkuliahan di Turki. Jadi itu bisa kamu jadiin bahan ketika ada pertanyaan seperti ini yang keluar. Kemudian yang ketiga adalah koneksi. Koneksi di Turki. Koneksi di sini lebih ke kalau kamu flashback pada saat mengisi biodata online itu ada pertanyaan di bagian akhir, kenalan kamu di Turki dan dalam kapasitas seperti apa, misalnya awardee kah, keluarga kah, seperti itu. Karena memang ini bisa menambah poin kamu kalau misalnya kamu memang ke Turki tidak ngasal apply juga, tapi memang udah pernah observasi sebelumnya. Selanjutnya, where do you see yourself in 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Nah, ini penting banget mulai dari sekarang teman-teman susun life plan atau studi plan kamu dengan baik. Nggak perlu sedetail mungkin, tapi jelas gitu. Misalnya setelah kamu selesai mau seperti apa, kamu mau ngapain, misalnya pada saat nanti dapat beasiswa ini atau udah kuliah mau ngelakuin apa, mau aktif seperti apa. Nah, itu semua udah harus jelas. Dan yang selanjutnya adalah ambisi. Nah, ambisi di sini bisa kamu perkuat dengan mengclearkan passion kamu dan juga pengalaman yang pernah kamu lakukan. Jadi ambisi itu nanti bakal jadi realistic expectation. Nah, realistic expectation maksudnya kamu tidak hanya berekspektasi misalnya pengen jadi dosen ataupun pengen jadi pebisnis, tapi ini terbukti dengan misalnya passion yang sedari sekolah ataupun kuliah udah kamu kembangin, terus dibuktikan lagi dengan pencapaian yang pernah kamu lakukan ataupun pengabdian yang pernah kamu lakukan di masyarakat, dan selanjutnya dengan plan-plan kamu yang sudah tersusun rapi. Nah, itu semua harus dibuktikan dengan jelas. Dan yang terakhir, pesan dari aku untuk menghadapi wawancara beasiswa Turki ini adalah yang pertama, be yourself. Jadi diri kamu sendiri. Mulai dari sekarang kurangi melihat contoh-contoh bagaimana awardee menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena bisa saja kayak gini nih, pihak YTB tiap tahun itu punya kriteria khusus bagi calon awardee-nya. Nah, bisa saja pada saat itu kriteria itu udah ada di kamu, tapi kamu mencoba menjadi orang lain, alhasil orang lain yang kamu jadiin fact personal pada saat wawancara itu adalah kriteria yang saat itu tidak lagi dicari oleh YTB. Jadi jadi diri sendiri aja, kuasain ladder of intent kamu. Itu yang paling penting. Kalau kamu udah menguasai ladder of intent, kamu bakal lancar ngomongnya di depan interviewer. Terus juga jangan pernah buat topik baru. Jadi topik yang sudah kamu susun sedemikian rupa di ladder of intent itu yang kamu jelaskan lebih spesifik di wawancara, bukan malah membuat topik baru. Kamu jelasinnya A.1 di ladder of intent. Pas wawancara kamu mencoba mengembangkan dengan A.1.2. Jangan seperti itu. Itu tadi contoh misalnya, tapi lebih ke misalnya waktu di ladder of intent lebih general, nanti pas wawancara malah lebih spesifik. Itu yang bagus. Oke, pengalaman yang kedua adalah terkait dengan konsistensi pilihan. Jadi pada saat itu aku pernah, nggak tahu ini diuji atau beneran ditawari, tapi pada saat itu seperti ini respon aku. Nah, waktu itu ditanyain, kamu mau nggak kuliah di Istanbul University, tapi kamu harus pindah jurusan atau pindah fokus studi dari S1 kamu ataupun yang pernah kamu tuliskan di ladder of intent. Nah, pada saat itu pilihan aku ada 3, Istanbul Univ, yang pertama, kedua Kocaeli Univ, dan yang ketiga Ankara. Dan yang benar-benar sesuai dengan fokus bidang studi aku adalah Kocaeli Univ. Dan memang di ladder of intent juga aku lebih banyak bahasnya Kocaeli Univ dan Ankara, seperti ngasih tahu kalau ada fasilitas yang bagus terkait dengan laboratorium alam dan juga laboratorium indoor di 2 kampus ini. Tapi aku memang jarang
bahas Istanbul Unif karena memang pada saat itu misalnya nih aku dulu PSP namanya itu pemanfaatan sumber daya perikanan itu fokus aku, sedangkan di Istanbul Unif ternyata cuman menyediakan fokus bidang studi budidaya. Nah, itu alasan aku lebih banyak bahas dua univ ini. Tapi pada saat wawancara malah ditawarinnya yang di pilihan pertama. Yang dimana memang pada saat itu pilihan pertama ini adalah univ terbaik juga di Turki. Bahkan bisa dibilang lebih baik dari Kocaeli Univ dari segi ranking nasional. Tapi sikap yang aku ambil pada saat itu adalah aku merasa ini sebuah dalam tanda kutip jebakan ataupun juga untuk menguji konsistensi pilihan aku atau konsistensi apa yang pernah aku sebutin di Ladder of Intent. Makanya aku dengan tegas pada saat itu bilang karena kalau misalnya aku pengen ditempatkan di Istanbul Unif, ya aku usahakan sesuai dengan fokus bidang studi aku atau sesuai dengan apa yang sudah aku tuliskan di LOI. Tapi kalau misalnya pilihan bidang aku nggak ada di situ, fokus bidang aku nggak ada, ini sama-sama perikanan tapi fokusnya beda, aku tetap memilih Kocaeli University. Nah, pada saat itu spontan aku melihat ekspresi muka interviewer itu lebih kayak ngangguk-ngangguk gitu, kayak oh oke, seperti itu. Terserah teman-teman di sini menginterpretasikannya seperti apa, mau melihat ini sebagai ujian ataupun yang kedua adalah memang murni ditawarin untuk kuliah di situ. Jadi aku nggak tahu jawaban benarnya apa, disesuaikan aja dengan kondisi. Pada saat dapat pertanyaan seperti ini, teman-teman bakal ngikut dengan tawaran si pewawancara atau tetap dengan pilihan kamu dalam rangka mempertahankan konsistensi pilihan. Kayak gitu. Jadi nggak ada jawaban yang benar, dua-duanya sebenarnya bisa aja benar. Ketika aku pada saat itu memilih Istanbul Unif, ya mungkin karena mereka bilang kamu punya kapasitas yang lebih untuk kuliah di top univ ini. Tapi pada saat itu karena yang muncul di kepala aku adalah ini semacam ujian apakah aku konsisten dengan yang aku tulis di LOI, maka dari itu aku pilih tetap Kocaeli Univ dan alhamdulillah sampai saat ini bisa kuliah di Kocaeli University. Nah, itu sedikit pengalaman aku dan juga bagaimana tips yang aku berikan dalam menghadapi wawancara beasiswa Turki atau YTB yang insya Allah sebentar lagi bakal dilaksanakan. Jika ada yang masih kurang dimengerti, silahkan tulis di kolom komentar dan sukses. Semoga hasilnya yang terbaik dan tetap semangat menunggu pengumuman dari YTB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.